Nggak ada ya, teman. Mau ini mau saya kasih datanya ini. Oh iya, sudah, Saya bacakan silakan. nih. Ya, Nah, penistaan agama. dari Departemen Agama. Oke. Gini, saya bacakan ya. Pasti Maka Yohanes. jawab bukan dong. Jadi Matius apa? 6:16 ayat 16 sampai 17. Oh, yang tadi. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Ketika Yesus bertanya, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Mm-mm. Simon menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Apa kata Yesus? "Berbahagialah engkau Gialah. Simon Ah, Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga." Jadi Yesus mengakui apa yang Simon jawab ketika dia bertanya, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Yesus mengakui dia adalah anak Allah. Kalau Bang Zuma tanya kepada saya, "Demian, apakah kamu orang Makassar?" Dan saya menyatakan, "Ya, saya orang Makassar." "Apa yang kamu katakan itu benar." Artinya saya mengakui saya itu orang Makassar. Kalau Bang Zuma mengatakan bahwa kalau ada ayatnya Yesus mengaku sebagai anak Allah, cukur kepala kasih botak kan? Ayo cukurlah. Kita mau lihat Bang Zuma botak ini. Ayo kawan. Bukan begitu logatnya Makassar, bro. iya. Jadi itu loh, kembali kepada yang tadi Saudara Demian. Saya rasa kita udah final tadi ya, bahwasanya Yesus itu bukan anak Tuhan, tapi pengikut Tuhan. Itu lebih tepat daripada disebut sebagai anak. Karena kalau kita sebut Yesus itu sebagai anak Tuhan, terjebak kita di dalam ajaran politeisme. Anda tentu tidak mau kan? Lagian kalau ditanya, apakah betul Yesus itu anak Tuhan? Dalam arti yang sesungguhnya, pasti mengatakan tidak. Itu hanya makna kedekatan, keintiman. Ya berarti benar lah apa yang saya katakan tadi. Nggak jadilah saya dicukur, kan gitu. Iya, oke. Hmm. Gini Bang ya, tadi aja saya nanya, apa perbedaan antara who pada kalimat adverb dan conjunction? Bang Zuma nggak bisa jawab. Ya Apalagi kenapa mesti harus lari ke sana, sahabatku? bahasa Yakobus 2 nomor 23, Abraham pun disebut sebagai sahabat Tuhan, satu-satu. sahabat Saya Allah. tunggu Jadi dulu satu-satu. kedekatan terhadap Tuhan itu benar bisa dikatakan Saya sahabat, nggak bisa diberikan dikatakan waktu untuk ngomong pengikut. loh. Masa Gitu saya loh, nggak diberikan saudara. waktu untuk ngomong? Perasaan dari Parah. tadi kita ngomong bareng berdua. Saya belum selesai ngomong udah ini loh dipotong. Satu-satu lah bang. Gini, ketika abang tidak mengerti sastra bahasa, abang tidak bisa menerjemahkan bahasa. Orang yang menerjemahkan bahasa itu adalah orang yang sekolah sastra bahasa. Terjemahan bahasa itu bukan sembarangan. Lihat Mau definisinya. Tunggu astagfirullah. dulu satu-satu. Lihat definisinya, kemudian diterjemahkan sesuai dengan yang kita inginkan. Nggak bisa. Jadi terjemahan itu udah betul, definisinya sudah betul. Hanya saja Bang Suma yang nggak ngerti sastra bahasa. Kalau Bang Suma bisa jawab pertanyaan saya yang tadi antara kata who yang pada adverb dan conjunction, maka Bang Suma bisa menerjemahkan bahasa, bisa paham sastra bahasa. Jadi jangan mereka-reka dengan teologi. Kalau kemudian dikatakan anak Allah itu adalah menunjukkan kedekatan kita dengan Tuhan, jangan kemudian diterjemahkan diganti bahasanya menjadi apa namanya sahabat atau apa ya tadi apa itu nggak bisa seperti itu Bang Suma, nanti penjelasannya malah ini loh. Masalahnya Yesus itu bukan anak Tuhan, tapi dia adalah sahabat Tuhan, pengikut Tuhan. Maka lebih pas diterjemahkan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Jangan mengada-ngada karena itu menyesatkan. Gini Bang Bisa nggak Suma, saya bisa nggak bedakan antara penjelasan teologi, makna teologi, bahasa teologi dan Ya, juga saya hargai Kristen mengatakan Yesus itu anak Tuhan. Itu makna teologi agama Kristen, itu tidak bisa dipisahkan dengan konsep politeisme yang seperti itu. Karena Kristen itu berdiri di atas konsep filsafat. Paham saya. Tapi lari ketika lebih kebenaran itu gini, didudukkan pada poin yang gini loh, sesungguhnya, maka jangan Yesus itu bukan anak Tuhan. Dia Bang pengikut Zuma Tuhan. gini.
Kalau diskusi itu jangan suka lari-lari dari topik, nanti kita pusing dengarnya ini. Loh, Kata loh, 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 ngomongnya panjang-panjang tapi poinnya nggak ada gitu loh. loh. Poinnya Anda apa gitu. sudah menjelaskan sesuai dengan apa yang Anda mau dan saya timpali sesuai dengan apa yang Anda jelaskan. Iya, gini loh. Ketika Anda mencampurkan makna teologi dengan sastra bahasa, itu salah. Itu bukan akademis. Kalau orangnya akademis tidak bisa melakukan itu. Orang yang menerjemahkan bahasa, orang yang paham sastra bahasa, bukan mencocoki dengan pengertian teologis, makna teologis itu nggak pas. Bijaklah Bang Suma. Jadi gini loh, jadi begini. Coba Anda nalar dengan menggunakan logika sehat. Yesus itu anak Tuhan atau pengikut Tuhan? Itu keluar dari topik, Bang. Nah, ini kita mau berbicara bahas mengenai makna daripada apa yang saya uraikan tadi dengan Makna kata kata, huios makna itu kata lebih berbeda pas. dengan penjelasan teologi. Huios Demian, itu lebih demian. pas dengan makna sahabat Demian. atau pengikut. Bro Bang Juman Suma nggak bisa nggak paham kalau bedakan Anda antara bahasa kalau Anda dan bahas. penjelasan teologi itu beda loh. Contoh nih, saya kasih contoh yang gampang ya. Anak Apa sih Tuhan, maunya Debian Tuhan ini? itu gini. Bahasa teologinya contohnya kayak gini, contoh ya. Hmm. Anak Allah, Allah itu tidak punya anak. Itu bahasa Nah, teologi, itu. nggak bisa kita Makanya nggak cocok. satu-satu. Makanya nggak cocok, nggak Iya, pas. satu-satu Bang, ngomongnya satu-satu. Anak Allah. Allah tidak punya istri sehingga dia punya anak. Nah, Tidak itu bisa. tahu. Tunggu dulu satu-satu Bang. Jadi, apakah kita mau mengubah kata anak Allah itu? Tidak bisa, karena itu bahasa teologi. Tidak bisa kita sangkutkan dengan sastra bahasa, pengertian bahasa, nggak bisa. Sedangkan Bang Suma tadi, itu mencocoki dan mengubah makna katanya. Makna apa namanya? Makna kalimatnya. Itu loh maksudnya. Ya, silakan aja dengan keyakinan saudara. Silakan aja Anda tipu diri Anda. Silakan, itu hak Anda. Tapi yang kita dudukkan ini perkara kebenaran. Orang yang akademis itu tidak mungkin menjelaskan seperti itu. Itu penjelasan anak TK. Masa dicampurkan bahasa teologis Bro, dengan sastra bahasa nggak nyambung. Cuma nggak ngerti akademis, ya. Ada lagi nih Cuma nggak saat ngerti ini. akademis. Rambuanga. Tuh loh, tuh malah sama sih. Jumba begini Jumba. Coba lihat aja kau itu ngomong ngoceh kayak. Kesurupan, ngomong. Nah, dengerin tuh, ya. Belum apa-apa udah kesurupan. Jumba, kau itu salah memahami istilah anak, gitu loh. Yang benar apa? Anak itu yang benar apa, Asbioka? Kau masih hidup Istilah ternyata. anak itu Juma, ya. Apa arti keluar anak dan di situ? berasal. Apa Kamu arti dengerin anak? saya. Ya, kamu jangan ngotot sendiri dengan perspektif. Enggak, saya tanya samamu, apa arti anak Tuhan? Dengerin. Coba. Arti anak Tuhan adalah kalau bagi manusia, maka orang-orang yang dekat dan percaya kepada Tuhan. Nah, terus Dengerin saya, jangan kau potong dulu, itu kebiasaan kau. orang cuma Tetapi bilang nah, Yesus- kok panik Nah, gitu. dengerin. Saya cuma bilang Kamu yang nah. panik, Terus kamu yang apa panik. lagi? Aduh. Dengerin nih. Nah, kalau konsep Kamu nggak imanmu ngerti. apa? Nah, kan? Coba lihat tuh. Coba dengerin. Enggak, Kamu yang nggak tadi itu bisa kan konsep gitu, logika Bang. dan konsepnya Yesus. Nah, sekarang konsep agamamu apa? Anak Tuhan itu apa? Kamu Silakan. jangan memaksakan konsepmu pada orang lain, Juma. Kau keliru gitu loh. Nah, istilah anak pada Yesus adalah karena Yesus keluar dan datang dari Allah. Jadi Maksudnya istilah anak itu keluar dari mana? keluar dan datang dari Allah. Loh, bukannya keluar dari vagina? Nah, kan itu. Nah, mulai kan kau. Gini Pak, Coba jangan maksudnya apa ini? Maksudnya kamu mau katakan Yesus itu keluar dari mana? kita nggak usah mengalihkan topik dulu. Nanti Enggak, biarin. ya, Asbioka ini memang Oke lah. murid saya dari dulu, Demian. Biarin. Kamu itu Saya nggak mau pernah lihat maju, dia ada Juma. perkembangan nggak? Saya- Coba, saya gimana Asbioka? Yesus itu keluar dari rahim Saya atau kamu keluar itu dari cuma mana? Framing orang. Enggak. Saya tanya samamu, Yesus itu keluar Yesus dari sebelum rahim datang- atau keluar dari mana? Coba. Sebelum dia jadi manusia, dia sudah ada. Dia bersama dengan Allah dan keluar dari Allah. Dia menjadi manusia, keluar dari rahim Maria. Itu yang nggak kau pahami cuma. Dari mana Anda tahu bahwa Kamu sebelum dia menjadi manusia dia sudah ada? Loh, kata Yesus sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Nah, kalau begitu, kalau benar pernyataan Yesus sebelum Abraham ada, aku sudah ada, ya dari mana Yesus tahu? Mhm. Loh, dari mana Yesus tahu? Kau tahu, itu kan pernyataan Yesus.
Kok kamu Iya, tanya maksud dari saya, mana Yesus tahu? dari mana Yesus tahu kalau dirinya sudah ada sebelum Abraham ada? Dari mana Yesus tahu? Dari dirinya sendiri, dari dirinya sendiri, karena dia sudah Ini kan ngomong mengalih dari dirinya dulu, Pak. sendiri. Ini udah mengalihkan nanti kita Saya nggak tanya fokus samamu, dari yang mana tadi. Yesus tahu kalau dia itu ada sebelum Abraham ada? Saya sudah jawab, cuma dari dirinya sendiri, kan dia yang ngomong. Kenapa Dan bisa dari orang-orang dirinya Yahudi- sendiri? Kenapa bisa dia Dengerin. tahu dari dirinya sendiri? Karena apa? Loh. Ya karena dia Tuhan cuma, karena dia Oke, Tuhan. Dan nah, orang-orang Yahudi kalau itu yang jawaban mendengar saudara, ucapan Yesus dia tadi, tahu bahwa dia aduh. ada sebelum Abraham ada. Coba. Alasannya karena dia adalah Tuhan. Terus kenapa Yesus tidak tahu kapan hari kiamat? Loh, itu kan dalam keadaan sebagai manusia. Saya juga bisa tanya, terus kenapa Allah SWT Kena dia. Karena itu kamu cuma. Kenapa Allah SWT dalam Quran tidak tahu orang Kalau dia Tuhan? tidak Coba. tahu karena dia Kenapa manusia. Kalau dia so tahu karena dia adalah Tuhan. Halo, Kalau Apa-apaan Allah ini? nggak tahu orang Hei. berjihad dalam Quran, kenapa? Coba, cuma. Nah, ini saya lagi Allah kan diskusi belum sama tahu Bang orang Cuma nih. berjihad. Bentar, Pak. Itu juga. Sebentar. Dari Tapi mana bukan dia tahu paranormal, kalau kan? dia ada sebelum Abraham? Karena dia adalah Tuhan. Kalau begitu kenapa dia tidak tahu kapan hari kiamat? Karena dia manusia. Ya, Kamu nggak paham. Karena Aduh, tahu saja ini cuma. saya- Saya punya Mas jurus Bioka, juga saya lagi untuk diskusi melawan sama Mas hukum. Bioka, kamu Allah nggak di berubah dalam berubah, Quran bro. belum tahu orang berjihad Masih cuma. kayak seperti Halo, dulu, Mas Mengirim Bioka. kamu akan dibiarkan. Halo. Sedang Allah belum tahu Saya orang kayak berjihad. dulu diskusi kamu sama Bang ini. Cuma. Halo. Iya, Benar. tidak, ini Dulu, saudara ini saya Demian, diskusi dia sama ini Bang murid Cuma. saya beberapa tahun yang lalu. Sekarang Allah saya Juma, pikir dia Juma. ada Kamu debat perkembangan. disaksikan orang Ternyata netral masih- Juma, baru kamu tahu bahwa kamu itu Ternyata pamer masih kayak apa namanya gitu. kayak lawakan. Ya apa bukan lawakan itu tadi? Kenapa dia Nah, tahu dia kalau ada sebelum lawakan, Abraham tahu ada? makanya Karena dia saran Tuhan. saya, Terus kenapa saran dia saya. nggak tahu hari Loh. kiamat? Karena dia manusia. Lalu Allahmu juga nggak tahu orang berjihad dalam Quran gimana coba? Apa kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan sedang Allah belum mengetahui Oh, orang sama. berjihad di atas tanah? Sama seperti ketika saya mengatakan Sama. kepada temanku, Itulah apakah juga kau mengira jangan saya tidak tahu orang. bawa mobil? Apakah kau mengira kalau saya tidak tahu bawa mobil, nyetir mobil? Bukan berarti saya tidak bisa nyetir mobil. Apakah kamu mengira bahwa aku tidak bisa renang? Bukan berarti aku tidak bisa renang. Asbioka kok masih kayak gitu sih Asbioka? Ilmunya kok masih Memang gitu-gitu faktanya, aja sih, Juma. bro? Ya, Halo, saya pamit dulu ya Allah teman-teman memang ya. nggak tahu Selamat apa-apa malam itu ya. fakta Juma. Aduh. Selamat malam ya, saya pamit dulu ya. Demian gimana ini murid saya ini Demian? Gimana ini? Pokoknya Asbioka apa? ini. Dia kok mau debat samamu katanya. Ya, kamu kenal Demian dengan orang ini? Kenal? Enggak sih. Hai! Asbioka, kamu sebagai murid saya ternyata nggak dikenal sama teman-teman di sini. Gimana itu Kamu Asbioka? juga Juma ya, bukan apa. Makanya saran saya kalau mau berdebat disaksikan oleh orang-orang netral yang memahami orang. di Kok bidang oro? Juma. Orang, bukan oro. Masa oro? Ya, Orang. ya benar. Orang-orang netral. Ini fotomu Asbioka yang pakai memahami jilbab ya? Kamu itu yang pakai jilbab ya? Asbioka? Orang, bukan oro. Asbioka, orang. Yang pakai jilbab itu kamu? Juma. Makanya Aduh, jangan suka memframing orang Juma. Lo kok framing pula? Gimana sih? Kok jadinya saya memframing? Gimana sih? Aduh, kamu bikin malu saudara Demian lo, Asbioka. Enggak bikin malu kalau orang tahu kamu yang bikin malu. Ya, karena kalau orang paham, orang akan paham kamu yang gagal paham, kamu yang salah, memaksakan kesalahanmu gitu loh. Mendidik orang Juma. Ya jangan kamu merasa pintar padahal kamu nggak tahu apa-apa gitu loh. Oh gitu. Terus Terus Bang Arunga ketawa mulu sih. Aduh. terus apa lagi, bro? Asbioka masih kayak dulu. Kayak Bang Jon ini Bang Arung. Kayak Bang kita Jon. kembali lagi ke topik ya. Kita kembali lagi ke topik ya. Iya. Iya silakan bro. Nah gitu dong Asbioka, ngerti kelas. Kamu ngintip aja. Ya. Kamu kelasmu nggak ada apa Juma. Aduh kamu ini. Juma. Gimana sih Asbioka? Aduh, masa lupa masa lalu kita? Gini, Ya, gini, Dulu Pak. saya tanya antara ilmu etimologi, Juma nggak paham.
Apa itu etimologi? Malah dia nggak paham. Gini aja. Pak Asbioka debat aja sama Sumai. Saya turun ya. Selamat malam Ya nggak semuanya. apa-apa, saya nggak bisa debat Juma. Sama saya ketakutan si Juma itu. Itu ketakutan Saya dia. mau Maksudnya ketemu dia, Demian jangan ketakutan. ditinggalin. Maksudnya gitu. Ya kan? Alah, Juma. Jadi saudara Demian boleh istirahat, boleh? Juma, kamu ingat gak Jum? Waktu itu saya bicara soal etimologi kata Injil, Terus? kamu nggak paham. Nekat Handi, brother. Bantu. Iya, iya. Siap. Aduh, mampus nih. Ada guru saya Asbioka. Iya, iya. Di bulan-bulanan malam ini. Ah, hajar Bang Andi. Nggak Mimpi masalah bagi saya. apa kamu saudara? Hajar Bang Asbioka? Andi. Tadi bulan-bulanan misalnya, asal jangan gini loh. Saya dianggap bulan-bulanan nggak masalah kan, orang bijak tahu lah. Ya kalau Ya. kamu mau jangan ngeprank Yesus dong. Coba lihat Ja- apa kalian nih. Jadi orang manusia, beriman, jadi nggak Tuhan, ada. jadi manusia, Cuma jadi partner Tuhan. saya Dia saya nggak tahu nggak hari apa kiamat, namanya. dia manusia, dia kuat, kalian dia Tuhan. memalukan dirimu sendiri Kok ada, gitu loh. kok ada Tuhan Ya. silih berganti menjadi manusia, menjadi Tuhan, menjadi manusia, menjadi Tuhan. Kamu nih ngeprank ya? Ngeprank Tuhan. Setahu saya berubah-berubah itu di Taman Lawang itu berubah-berubah itu. Ada, bikin malu aja. Siang jadi tahu. Bang Handi Si- jangan terlalu keras Bang, dia murid saya dulu. Kalau- siang jadi Saya sih Narto, kasihan. malam jadi Narti. Kasihan dengan cara kalian ini mengaku orang-orang pintar, tapi malah pamer kebodohan gitu loh. Tuh masih Karena saja kalau diajak berargumentasi yang apa namanya, yang berpendidikan nggak akan Siang bisa. jadi Narto, malam jadi Narti. Misalnya dulu si Apa Juma begitu? ini ya, pernah saya tanya etimologi kata Injil nggak tahu. Apa itu etimologi, Bro? Framing Etimologi itu lagi, apa? framing lagi. Yang arti etimologi ini. Apa itu? Nggak ngerti. Saya tanya Apa? bahwa di dalam Kok tanya orang gua pengarang- nanya? Iya, saya kasih tahu nih. Iya, apa Bahwa artinya? pengarang Quran pun gagal Apa paham dalam memahami etimologi kata Injil. Arti etimologi apa? Jangankan kamu pengarang Quran aja nggak paham, saya bilang. Karena Iya, apa dia mencatat etimologi kata itu Injil? apa arti Yang arti jelas etimologi? kata Injil itu dari bahasa Yunani. Iya, Kok bisa itu- tiba-tiba ucuk-ucuk pengarang Quran mencatut istilah Arti itu? etimologi apa? Arti etimologi apa? Ya karena Paham nggak? Quran gagal paham, nggak memahami etimologi, Nggak ngerti akhirnya dia namanya. mencatut gitu loh. Iya, etimologi Mencatut. artinya apa? Etimologi. Klaim Islam kan begini. Iya, Kitab-kitab etimologi artinya apa? turun ke dalam Etimologi bahasa artinya Allah. apa? Kok tiba-tiba Allah menggunakan bahasa Yunani untuk kitab yang katanya dia turunkan pada Isa? Etimologi artinya apa? Ya kau tanya itu pengarang Quran, tahu nggak dia? Ternyata dia nggak ngerti etimologi tapi diomongin. Dasar Narto. Saya bisa membuktikan bahwa isi Quranmu keliru gitu loh. Kalau lu ngeprank Tuhanmu, prank aja sendiri, jangan berbagi di sini. Yang di prank itu kalian yang bodoh amat gitu loh. Asbioka, ingat nggak waktu saya tanya, waktu kita masih di grup saya tanya apa bahasa Yunaninya Injil? Ingat nggak apa Nah, bahasa kan itu kan Yunaninya Injil? Cuma itu kan pertanyaan dungu, Jum. Iya. Bagaimana kamu Sekarang menanyakan gini, bahasa Yunaninya Injil itu Kalau- nongol kalau di dia Al-Quran. menunjukkan Sekarang buku, bahasa Yunaninya Injil itu apa? Kenapa saya bilang ini pertanyaan dungu? Anda Juma? kan menuduh Al-Quran Jangan mengambil ngomong kata Injil. terus. Sekarang saya tanya, Pertanyaanmu itu bahasa pertanyaan dungu, bahasa Yunaninya pertanyaan Injil gagal apa? paham. Kira-kira Ayo. pertanyaanmu itu benar nggak? Bener dong. Orang bertanya. Bener dong. boleh. Itu Bahasa Yunani dari Injil itu apa? Alif, Nun, Iya. Jim, Lam. Apa bahasa Yunaninya Injil? Aduh, padahal etimologi Nggak kata ngerti. Injil dari bahasa Etimologi nggak Yunani. ngerti. Injil nggak ngerti. Saya bisa? tanya bahasa Aduh. Yunaninya Injil Nah, itu apa? Injil itu kan bahasa Arab. Alif bahasa tanda Arab. kasra, nun sukun dengan huruf jim dengan tanda Makanya kasra dulu, dan lam dengan tanda belajar sukun. dulu, Injil. gitu loh. Nah sekarang saya tanya bahasa Yunaninya Injil apa, bro? Jawab Kamu dong. diam ya, jangan dipotong ya Juma, jangan Oh, dipotong jawab. ya. Siap. Jangan Pertanyaannya- malu, jangan pertanyaannya apa? takut. Jangan takut. Ya. Kamu bertanya itu keliru. Lo kok keliru? Dengerin dulu cuma. Kenapa keliru? Sedangkan kata Injil itu dari bahasa Yunani. Nah itu Evangelion. makanya aku tanya. Itu kan
Asal kan udah tahu. asal dari kata Injil itu apa? Aduh. Akar katanya, Kacau nih cara. asal kata. Makanya belajar Juma sebelum Ya ini justru saya berkomentar. belajar makanya aku tanya. Makanya saya ajari kamu kata Ya Injil udah, itu yuk, dari ajarin bahasa saya. Yunani. Google sekarang. Coba kamu googling sekarang etimologi Kok kata suruh Injil. googling? Kok jadi saya yang Makanya googling? itu belajar. Emang situ. Yang benar Saya, gitu loh. Anda kan nuduh bahwa Al-Quran itu kata Injil itu ngambil dari bahasa Yunani. Sekarang saya tanya, bahasa Itu Yunaninya. bukan menuduh Juma, bukan menuduh, itu fakta. Makanya Oke, nggak itu usah fakta klaim-klaim menurutmu. asumsi. Oke. Bicaralah Di dalam pakai bahasa fakta. Yunani, ya, disebut apa Injil itu dalam bahasa Yunani? Aduh, kasihan saya. Kan Kamu yang etimologi kasihan kata ya? Injil dari Iya, dia bahasa kan udah Yunani. bilang kasihan saya. Kok Dalam dalam bahasa Arab Injil, dalam bahasa Yunani apa? Dalam bahasa Yunani apa namanya? Injil dalam bahasa Yunani itu apa? Padahal sudah iya. saya bilang etimologi kata Injil adalah Evangelion bahasa Yunani. Oh, oke. Evangelion itu kalau di Indonesia kan apa? Apa? Evangelion itu kalau di Indonesia kan apa? Indonesia kan apa? Yang kamu maksud di Indonesia kan transliterasinya kan apa kan? Iya. Iya. Itu kan kalau di Indonesia kan arti kabar baik, kabar sukacita Juma. Kabar baik kalau diarabkan apa? Loh, kalau aduh ini orang. Makanya Nggak kamu ngerti itu dia. bertanya nggak paham. Saya bicara etimologi kata Injil itu Enggak, ilmunya. Anda kan menuduh Saya tahu tuh. kamu Anda kan penggiring menuduh. saya. Anda menuduh Kamu selalu bahwa begitu. Injil Bukan itu menuduh, itu fakta adalah Juma, bahasa itu Yunani. Tolong, Nah, sementara ternyata bahasa Yunani daripada Injil Ya, itu dari tidak mana kata seperti yang Injil Anda itu? katakan. Evangelion Dari bahasa di Indonesia kan Yunani. artinya kabar baik, diarabkan nabi khair. Nah, terus nyambung nggak dengan Padahal- Injil? Padahal kata Injil itu jelas etimologinya berilmu dari percuma bahasa banyak. Yunani. Nggak Kalau berilmu kamu dia. dibawa ke sana Aduh, murid kemari, saya gitu ini loh, Juma. Nggak Nggak pakai berilmu ilmu dia. ya begitu cuma ngotot ngomong nggak pakai ilmu. Etimologi aja nggak ngerti. Apa itu etimologi, Jadi bro? sekarang kamu udah Woi, tahu woi, lah woi, woi. pendengar-pendengarmu yang Apa arti memuji-muji kamu itu etimologi? pintar Woi, udah apa tahu arti lah kelasmu itu. etimologi? Apa arti etimologi? Apa arti etimologi? Jawab. Etimologi itu ilmu yang mempelajari asal mula kata gitu loh. Yakin Dari lu mana salah, kata salah. itu, gitu. Salah. Loh, salah. Cabang ilmu bahasa yang menyelidiki asal usul kata serta perubahan dalam Iya, bentuk. kan sama. Saya lu nggak lengkap. Salah lu. Asal ngomong lu. Tapi katakan kamu kan Asal terlalu ngomong apa lu. namanya untuk memahami berarti. Kalau Jadi udah nggak nyambung ya antara kabar baik dengan Injil yang ada di Al-Quran ya kan? Pelajari dari mana nyambung. kata itu gitu loh. Nggak nyambung itu kamu cuma nggak usah. Kamu mempremi orang agar Gimana kamu sih? dianggap besar gitu. Tadi katanya Evangelion di Indonesia kan kabar baik. Nah, kabar baik diarabkan Saya bicara apa? etimologi bukan translate Juma. Aduh, Ya makanya kalau nggak dari nggak mana usah ngomong, dari Juma. mana Anda menuduh bahwa Injil itu diambil dari kitab Anda dari agama bahasa Udah Yunani? muter-muter nggak paham kau Juma. Itu kan dari Udahlah. etimologinya. Kalau kamu Dari sudah kaidah ngeprank ilmu, Tuhan, kamu nggak usah bicara prank nggak baju pakai lah. kaidah ilmu gitu loh Juma. Makanya jangan ngotot Juma. Pakailah ilmu, belajarlah sebelum kau berargumentasi. Tapi kenapa Tuhan diprank? Kau diprank oleh Muhammad. Faktanya Muhammad Ya, nggak lu- ngerti jika kata Iya, Injil dari kalau bahasa kuat Yunani. Tuhan. Kalau Itu kan manusia, bertentangan dengan kalau klaim-klaim dia kuat Quran dia sendiri. Tuhan. Nggak tahu hari kiamat dia manusia. Kok bisa berubah-berubah? Itu dalam bahasa Woi. kaumnya. Kok Tuhan mau berubah-ubah Kenapa sih? kau menggunakan bahasa Yunani gitu loh. Tuhan berubah-ubah. Aduh, Nggak kasihan tahu hari deh. kiamat manusia. Dia Ya kuat Allah dia nggak Tuhan. tahu orang berjihad di dalam Quran. Tapi kenapa Apa kamu prank mengira Yesus? bahwa kamu Woi, berjihad? woi, woi, Sedang woi. Allah belum Kenapa mengetahui Yesus orang kamu- berjihad woi, di woi, antara woi, woi. kamu. Kenapa Yesus kamu prank? Andi dan Juma. Makanya Kalau dia manusia dia nggak tahu hari Enggak, kiamat. saya nunggu ada yang Itu kan berbobot dari jelas kamu juga. baru saya tanggapi. kalau udah ketemu masih kayak saya, begini padahal berarti kan maksud masih saya kayak dulu-dulu. menjelaskan. Biar dia ngomong panjang dulu. Nggak Biar. mau Mau luruskan diganti, cara Bang Zuma? berpikirnya. Daeng. Ye, Apa mau diganti, Daeng? Kayaknya buang aja di ke laut orang kayak gini nggak nyambung. Takut. Masa Tuhan aja di prank,
Nggak bisa berdebat kalian itu. Nggak bisa berdebat. Coba kalian cuma ngoceh-ngoceh. Saya bicara kaidah ilmu, kalian nggak paham. Iya, waktu Yesus nggak tahu hari kiamat itu. Woi, Intinya apa? waktu Yesus nggak tahu hari kiamat dia bukan Tuhan. Waktu Allah nggak tahu orang berjihad gimana. Waktu Yesus nggak tahu hari kiamat dia bukan Tuhan. Kamu mengira bahwa kamu akan Ini nggak bisa dibiarkan, diskusi, sedang buang aja ke Allah laut. belum mengetahui Nggak bisa orang-orang diskusi berjihad dari di dulu antara orang kamu. begini. Jadi Buang aja cara ke laut. berpikirmu itu keliru gitu. 1, 2, 3 buang ke laut. Gitu. Buang ke Udah laut. takut. Makanya Kalau- jangan suka kalau memframing siang jadi orang yang narto, mereka kalau malam jadi narti sendiri gitu loh. Mm-mm. Kalau waktu Yesus nggak tahu hari kiamat dia manusia, betul ya? Mm-mm. Berarti dia Kalau bukan waktu Tuhan Allah dong. nggak tahu orang berjihad gimana? Berarti waktu manusia dia bukan Tuhan dong. Iya, waktu Allah nggak tahu orang berjihad. Iya, berarti itu nggak dia bisa bukan jawab Tuhan. kan? Ayatnya Nggak di bisa mana jawab. itu? Ayatnya di mana? Di Nggak mana bisa jawab, ayatnya? tapi kalian mau Iya, dijawab. ayatnya di mana? Nggak Ayatnya di bisa. mana? Katanya kau cuma paham. Enggak, tapi saya masa tanya, kau Anda kan tidak membawa narasi paham? tuh. Coba ayatnya di mana? Katanya kau paham, Ya, tapi kan? nggak tahu Berarti Anda ayatnya. hanya membawa tuduhan-tuduhan aja. Jadi percuma. Nah, kalau diskusi, nggak ada nyambung. gimana? Ya udah Atau kau tunjukkan. masih bilang tujuan? Tunjukkan Cukup aja. kepalamu kalau ada. Iya, tunjukkan. Ya, Kau silakan. berdebat dengan saya itu udah sering, Iya, bukan hanya tunjukkan satu kali, sekarang. udah ribuan Di mana? kali. Woi, tunjukkan jangan banyak bacot, tunjukkan. Ayatnya mana? Kalau ada gimana? Mau Tunjukkan. dilaknat? Iya, Tunjukkan. silakan. Apa kamu silakan. mengira bahwa kamu Kalau akan dibiarkan ada sedang ayatnya, Allah kalau ada orang-orang data yang berjihad kamu di antara bawa, kamu? woi kalau ada data kamu bawa malam ini saya hentikan Yesus jadi Tuhan. Betul. Ayo. Bawa. Aduh, Ayo. kasihan. Kalau Nggak kamu usah bawa seperti data malam Mana detik ini datanya? juga, Ayo. ya detik ini juga Betul. saya hentikan Yesus jadi Coba. Tuhan. Ayo, mana saya datanya? hentikan Allah jadi Tuhan kalau ada ya. Ganti Iya. dulu. Dilaknat. Berubah Gimana, Allah ganti? kita kalau ada ayatnya gimana? Iya, bawa Jangan mana? seperti anak kecil ada ayatnya. Mana? Ya karena saya nih juga bukan debator ecek-ecek. Iya, Debator. mana? Debator. Mana datanya? Kalau cuma menghadap juga suka ngomong memframing doang. orang murid-murid padahal Iya, nggak Ya, tahu silakan. apa. silakan. datanya Coba mana? kita bahas apa yang Wah, Anda pakai ambil ilmu, dari nggak staf tahu ID, apa-apa. silakan. Dari EPPI silakan. Itu materi usang itu. Hmm? Ayat mana? Atau atau ayat apa? Mm-mm. Coba Anda bacakan ke saya. Ya, gitu Apa dong. kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan sedang Allah belum mengetahui orang-orang berjihad di antara kamu? Gak ada tuh ya ayatnya ya? Ada coba bacakan kepada saya supaya saya. Ada, tadi kamu Enggak, tanya, itu kan suruh terjemah yang carikan kamu baca. saya. Itu kan terjemah yang kamu baca. Mm-mm. Nah, sekarang original teksnya supaya Tadi saya bilang nggak uraikan. ada, sekarang ada. Iya, sekarang original teksnya itu terjemah yang kamu baca. Oh, terjemahan. Terjemahannya salah gitu ya Juma ya? Salah. Udah. Oh, salah. Coba. Coba original teksnya biar cepat. Originalnya Coba, mana? Coba. Aduh, Juma. Coba Coba. originalnya. Ini kan saya sudah katakan kepada saudara tadi. Apakah Mhm. apa sama kan kalau saya katakan gini, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan pergi Mm-mm. ya, sedang Suma belum mengetahui Mm-mm. orang-orang yang pergi itu di antara kamu? Mm-mm. Itu sama maknanya. Jadi maknanya kan? begini. Sedangkan saya belum tahu Percuma, Pak. orang Ini yang nggak ada ilmu, bicara. buang-buang waktu. Coba. Ganti yang Kira-kira- lain lah. Ganti Ya, apa nih, artinya itu? Ganti. Iya, maknanya kan sama ketika saya mengatakan, Ya, apakah sedang saya kamu belum mengira tahu bahwa aku tidak orang tahu yang renang? bicara, coba. Artinya apa tuh? Ganti Apakah dulu. belum kamu tahu orang mengira bicara. bahwa aku tidak tahu renang? Sedang Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad. Daripada Tuhanmu itu kena prank gimana ya? Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu. Ya, Jelas bukan kok. begitu maksudnya ayat ini. Kalimatnya belum mengetahui. Itu tidak Ya, mengatakan anak Allah kecil belum pun tahu. Itu artinya. Dengar, Apa itu tidak arti mengatakan kalimat Allah belum belum tahu. Tetapi malah sebaliknya menegaskan bahwa Allah itu maha tahu. Sekaligus menepis prasangka orang-orang yang mengira Allah belum tahu. Gitu loh. Anak kecil aja tahu Juma arti Ya, kalimat iya, belum kalau anak mengetahui. kecil memang standarmu anak kecil. Standar kamu anak kecil. Kalau anak kecil aja tahu Juma kalimat Apakah nanti anak kecil makna, tahu kalau kata, titiknya Yesus hanya aksesoris? Hei, apakah kau anak yang kecil ngaku juga tahu pintar, kalau tahu. titiknya kata Henry Tan? Apakah anak kecil juga tahu kalau titiknya Yesus hanya aksesoris?
Aduh, Anak kecil jangan tahu kau nggak tuh? pancing-pancing aku lah. Ya, Andi, Henry Tan jangan yang kau ngomong loh. pancing-pancing aku lah. Woi, Aku punya Henry banyak Tan yang jurus ngomong. itu. Woi, Henry Tan yang ngomong. Tenanglah. Jangan Henry kau Tan yang ngomong loh. pancing-pancing aku ke situ lah, Henry Tan Andi. yang ngomong lah. Kalau titiknya Yesus aksesoris loh. Henry Tan yang Makanya ngomong. kalian ini sebenarnya saya tuh nggak mau, tapi kalian udah ketakutan. Gimana, Dek? Udah Dengar, Diganti dengar, lagi. dengar, Ganti, dengar, ganti, dengar, ganti. dengar dulu, dengar. Ini kan jelas di sini dikatakan, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan sedang Allah belum mengetahui? Ini perkiraan siapa? Loh, kalimatnya itu belum mengetahui orang berjihad. Kamu lanjutkan itu. Oh bukan. Apa kamu Ini mengira orang-orang kamu akan ini dibiarkan? mengira bahwa Mm-mm. Allah itu tidak mengetahui orang-orang yang berjihad di antara mereka. Jadi Nggak ada orang-orang itu ayat bunyinya begini cuma terjemahannya. Ya, apa kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan sedang Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu? ini dia mengira Allah itu ya tidak mengetahui orang-orang yang berjihad di antara mereka. Bukan Ini tanggapan orang-orang itu. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan sedang Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu? Orang Iya. waras pasti tahu artinya. Justru maksudnya. kamu yang tidak waras karena ini orang yang mengira ini. Makanya Orang baca waras original teksnya, tahu maksud Bung. kalimat itu. Makanya Gitu baca loh. original teksnya. Apa Orang-orang kamu mengira orang-orang akan ini dibiarkan? mengira bahwasanya ketika mereka dipinta untuk berjihad, seakan-akan dalam perkiraan mereka, Tuhan nggak tahu kok kita berjihad atau tidak. Itu maksudnya Iya. ayat ini. Makanya ditanya, am hasibatum antut seraku walamma ya'lamillah alladzina jahadu minkum. Itu bukan Allah yang tidak tahu. Ini perkiraan mereka. Ini perkiraan mereka. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja padahal Allah belum mengetahui orang-orang berjihad antara kamu? Itu Orang maksudnya. waras akan tahu artinya maksudnya. Nah, justru karena Sedang Anda itu Allah tidak belum waras mengetahui sampai Anda tidak orang yang paham. berjihad. Jelas kalimatnya sedang Enggak, Allah. orang-orang ini mengira, orang-orang ini mengira, orang-orang ini mengira, orang-orang ini mengira bahwa mereka akan dibiarkan dan mereka menganggap bahwa Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara mereka. Ada. Gitu loh. Jangan tambahlah Quranmu itu. Saya nggak menambahi, Anda yang salah koslet memahami. Ayat-ayat ini menerangkan ya kewajiban seorang muslim untuk memerangi kaum musyrik yang merusak perjanjian damai. Sedangkan muatan dari ayat ini adalah menegaskan alasan bahwa perintah berperang itu demi membedakan mana yang berperang dengan ikhlas karena Allah, mana yang mengharap dunia. Di antara mereka ini ada orang-orang munafik, kemudian makanya muncul ayat ini. Apakah engkau mengira Tuhan itu membiarkan begitu saja kalian? Sedang Allah belum mengetahui orang berjihad di antara kamu. Bukan begitu. Mereka mengira Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara mereka. Jangan kau Gitu rubah loh. lagi sikapmu. Dan kau rubah. Ini tanggapan lagi, mereka. Mereka berjihad. Ada juga yang malas-malas berjihad. Seakan-akan mereka itu menganggap bahwa Tuhan itu tidak mengetahui. Mereka, Iya, lalu setelah datang, tuh bawa harta mereka banyak, bukan mereka Tuhan yang bahagia. tidak mengetahui. Sama ketika saya mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekeliling saya, kamu kira saya tidak tahu berenang? Kamu kira saya ini tidak bisa melakukan? Iya kan? Anda aja yang tidak paham. Karena ayat Al-Quran itu bergejibun ayat mengatakan bahwa Allah Maha mengetahui. Anak kecil pun tahu artinya itu, cuma nggak usah lah. Ya. Berarti ilmumu itu setara dengan anak kecil kalau begitu. Karena orang yang memahami Al-Quran tidak memaknainya seperti itu. Yang tidak tahu